Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 262, 263 dan 264. Di sini kita akan belajar syarat-syarat dari kesempurnaan ibadah berinfak atau sedekah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah itu, kemudian dia tidak menyertai perbuatan sedekah itu dengan menyebut-nyebutnya. Maksudnya menyebut-nyebut itu, ini aku sedekah buat kamu. Ingat nggak, dulu pun aku pernah sedekah buat kamu. Seperti itu. Kemudian menyakiti perasaan si penerima. Kalau kita sebut-sebut berulang, seolah-olah orang yang menerima sedekah itu merasa direndahkan, kan? Betul nggak? Bukannya aku setiap bulan ngasih uang buat dirimu dan keluargamu? Bukankah aku sudah menanggung beban kehidupanmu? Itu nggak boleh. Jadi dua sifat ini akan Allah berikan berulang, saking pentingnya. Jadi kalau sedekah jangan jangan disebut-sebut lagi. Kemudian kita sakiti perasaan orang itu, itu jangan pernah dilakukan. Kalau kita bisa melakukan kedua itu, maka Allah memberikan bahwa menyatakan bahwa lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Barulah ibadah ini sempurna, barulah kita akan memperoleh pahala yang besar, pahala yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, akan diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, di sini disampaikan bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini Allah dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa yang dimaksud dengan perkataan ini, dengan firman Allah ini adalah mereka tidak akan kecewa dengan hilangnya kesempatan untuk menikmati harta yang dia sedekahkan. Kita ngomong yang tinggi dulu, umpamanya seseorang bersedekah untuk membangun masjid 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah itu kalau dia mau, dia bisa beli mobil, atau dia bisa pergi ke tamasya ke luar negeri, pergi Paris, pergi US. Betul nggak? Jadi dengan dia memberikan uangnya itu, kehilangan kesempatan untuk menikmati hartanya. Nah, disinilah pentingnya bahwa Allah menyatakan bahwa tidak ada rasa takut pada mereka. Uang ini walaupun diberi, kamu nggak akan kecewa, karena Allah akan ganti di dunia ataupun di akhirat. Itulah jaminan dari Allah. Qaul ayat seterusnya, ayat 262, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi di sini sedekah itu baik,
Tapi kalau kita iringi dengan menggunjing-gunjingnya, menyebut-nyebutnya, kemudian menyakiti perasaan penerima, level pahala dia turun hingga lebih rendah daripada mendoakan orang lain dan memberikan maaf. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, ini kita artikan, kita tafsirkan sebagai doa yang kita berikan kepada muslim lainnya, seperti doa ketika teman kita sakit, cepat sembuh ya, mudah-mudahan Allah cepat menyembuhkanmu. Nah, seperti itu. Atau pemberian maaf ketika ada orang lain berbuat jahat dengan kita, berghibah di belakang kita, kemudian dia minta maaf, kita berikan maaf, itu levelnya lebih baik daripada kita bersedekah dengan menjemput-jemputnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Wallahu ghaniyyun halim. Allah menyebutkan bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu gak perlu uang kalian. Kemudian Allahu al-halim, Allah itu maha penyantun. Maksudnya kalaupun dia si penerima ini tidak dapat uang darimu, dia akan dapat dari tempat lain. Karena Allah Rabb yang menjamin akan memenuhi keperluan makhluknya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sekali lagi disebutkan bahwa orang-orang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu dengan dua hal itu, menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dilihat manusia. Jadi biarlah kita tuh bersedekah berharap semua itu hilang, ghaib. Kita hanya berharap Allah saja yang membalasnya nanti. Jangan pengen dipuji manusia. Kita sedekah bangun masjid, kemudian dimasukkan ke dalam berita, masukkan dalam Facebook. No. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari akhirat. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena sudah normatif di kalangan manusia akan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berinfak tuh derajatnya tuh diangkat. Ingat nggak dulu di zaman dalam Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa leluhur kakek-kakeknya dari Rasulullah SAW itu adalah orang-orang baik yang mereka memberikan bubur kepada orang yang berjamaah haji, memberikan minum, sehingga mereka tuh menempati level yang tertinggi. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Siapa yang suka bersedekah, manusia akan secara otomatis mengangkat derajatnya. Nah, kita di sini diminta bahwa please jangan buat seperti itu, jangan niatkan, kalaupun terbukalah, tapi jangan pernah meniatkan. Percayalah kepada yang ghaib yang akan membalasnya. Allah tuh ghaib, pahala hasanah tuh ghaib, hari akhirat tuh ghaib. Jadi hanya berharap pada wajah Allah sajalah kita bersedekah. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Maka perumpamannya itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah debu. Kemudian hujan turun, habis itu tanah itu hilang bersih. Itulah perumpamaan dari keburukan yang ditimbulkan oleh
menyebut-nyebut oleh sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Dia hilang bersih. Batu itu bersih setelah hujan. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sia-sialah sedekah kita. Sia-sialah jerih payah kita dengan itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah, Dia tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum kafir. Saya lebih suka melihatnya kepada pertama adalah huda memberi petunjuk. Sedekah itu berat banget. Untuk apa kita ngasih orang lain sedangkan kita bisa menikmati harta kita, betul nggak? Jadi orang-orang yang suka bersedekah itu disebabkan karena Allah memberikan petunjuk kepada dia untuk mengorbankan apa yang dia punyai, apa yang dititipkan oleh Allah kepadanya, menghilangkan kesenangan-kesenangan yang bisa diperolehnya dengan uang itu, hanya semata-mata berharap wajah Allah. Nah, orang-orang kafir, mereka tidak percaya akhirat. Mereka kehilangan alasan untuk bersedekah mengharapkan wajah Allah. Akhiratnya pun nggak ada kan. Hari pembalasan itu tidak ada. Mereka tidak percaya itu. Jadi apa? Mereka bersedekah, memonetize. Mereka bersedekah dengan tujuan dunia, dengan tujuan untuk memperoleh derajat yang tinggi, dengan tujuan untuk memperoleh pandangan baik dari masyarakat, atau dengan tujuan untuk memperoleh proyek. Karena bisa jadi dia berikan sedekah kepada kaum miskin, nanti dia akan dapat proyek di situ. Jadi kita orang muslim, sedekah ini adalah ibadah yang luar biasa, pahalanya besar. Allah mengatakan di ayat tadi bahwa kita tidak akan bersedih hati, tidak akan takut, karena sedekah ini memadamkan api neraka. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.